ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semuanya mengenai berapa modal yang kita butuhkan untuk membuka usaha buket. Berapa ya? Nah, seperti yang ada di sini, ini adalah salah satu pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ya dari via inbox messenger Facebook. Untuk yang lainnya mungkin saya wakili ya. Dari beberapa pertanyaan itu, berapa modal awal untuk membuka usaha buket? Ya, di sini saya akan sedikit bercerita ya. Awal mula saya itu membuka usaha buket ini. Jadi begini guys, awal mulanya itu pada tahun 2016 saya itu jualan beberapa barang yang custom. Jadi seperti merchandise, K-pop, terus kayak aksesoris seperti itu. Terus dulu itu yang paling laris itu bantal foto guys. Jadi untuk usaha buket ini termasuk baru. Nah, modal berapa yang aku butuhkan? Nah, nanti kita akan mencoba memberi oret-oretan berapa yang dibutuhkan. Namun ini aku akan sedikit sharing dulu ya guys. Nah, awalnya aku jualan buket itu gini guys. Jadi ada salah satu temenku ya, saat ini tuh dia ada di luar negeri bekerja di sana. Nih bisa di follow ya akunnya, dan juga dia juga punya akun YouTube juga, silahkan di subscribe juga. Nah, awalnya tuh gini, temanku, maaf ya guys agak-agak bideng karena flu ini, sedikit flu. Jadi tuh awalnya tuh gini, temanku itu tanya, aku bisa bikin buket gak? Nah, pada saat itu challenge bagi aku, karena aku tuh memang pengen banget membuat buket, namun aku tuh nggak mau ngeluarin modal gitu loh guys. Nah, jadi waktu ada salah satu temenku ini mau order, ya udah itu sekalian challenge, sekalian belajar. Maaf ya guys, karena rumahku tuh deket jalan raya, jadi agak berisik. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagiku itu adalah momen yang penting banget. Wah, ini nih challenge nih, sekalian aku belajar juga nih gitu. Jadi langsung aja deh, bisa mbak gitu. Padahal itu pertama kali loh, aku pertama kali bikin buket. Nah, gimana sih cara-caranya bikin? Sedangkan aku tuh gak pernah bikin sama sekali, cuma ngamatin bukannya orang-orang aja. Zaman dulu itu bukannya tuh wrappingnya tuh belum rapi gitu guys. Jadi ya gimana ya, wrapping zaman dulu tuh lah gimana ya, kurang kebul, terus gak ada volumenya, yang cuman pokoknya itu kertas tuh nempel, seperti itulah ya, tahun-tahun berapa ya, 2019 mungkin. Nah, kemudian waktu itu perhitungannya tuh sebenarnya meleset. Aku keliru menghitung ya, memang karena pengalaman pertama, dan juga ya alhamdulillah mbaknya juga gak keberatan, terima kasih. Semoga Mbak Nuri rezekinya lancar, selalu menjadi pelangganku. Nah, perhitungannya pun itu sedikit melenceng ya guys. Jadi dulu temanku itu beli buket 10 lembar uang pecahan 50 ribuan atau 100 ribuan gitu loh guys. Jadi aku sedikit lupa, cuman aku tuh masih rada-rada ingat buketnya seperti apa. Aku sedikit-sedikit ingat buketnya itu bentuknya seperti apa. Aku sedikit-sedikit ingat. Pada saat itu perhitungannya tuh lucu banget, bener lucu banget. Nah, kalau pada saat ini kan mungkin separuh harganya lah intinya. Dan dulu tuh aku gak bisa memanfaatkan busa, memanfaatkan bahan. Dan pada saat itu ya, aku tuh belum bisa memanfaatkan bahan, terus belum bisa cara mengirit atau meminimalisir penggunaan bahan agar biar hemat gitu guys. Jadi boros banget, makanya jasanya pun jadinya mahal pada saat itu. Nah, itu memang untuk aku belajar terus sampai buket ketiga tuh aku bisa menemukan harga paten saya. Dan juga aku selalu upgrade terus untuk model-model wrappingnya. Jadi
nggak cuman gitu-gitu aja gitu loh guys. Jadi aku belajar dari beberapa teman-teman yang sudah membuka buket yang sudah premium. Jadi aku belajar otodidak gitu, karena aku juga tidak melalui pelatihan guys. Jadi aku belajarnya hanya dari mengamati, kemudian aku praktekkan. Karena setiap crafter itu hasilnya tuh beda-beda. Mungkin memang polanya seperti ini, cara melipatnya seperti ini, tapi kalau sudah beda tangan tuh beda. Itu pasti. Dan itu memang nggak tahu ya kenapa, memang di craft itu memang seperti itu. Nah kemudian pada saat itu yang orderan kedua itu aku kena komplain guys. Kenapa? Mahal. Jadi hargaku itu 2 kali lipat gitu loh. Misalkan di pasaran, ntar motor lagi. Nah oke, lanjut. Jadi dulu itu aku jualnya tuh 2 kali lipat guys. Jadi misalkan nih harga normalnya tuh 65.000, aku jualnya tuh 130, 140 sampai 150. Nah ini pembeli yang kedua ini komplain gitu loh, kenapa tempatmu kok mahal, terus di sana lo murah gini. So, sampai dia tuh sewa. Nah terus aku juga sudah belanja kan untuk keperluannya dia. Memang dia itu tidak nge-cancel guys, tapi cuma dia tuh ya gitulah, intinya komplain terus kenapa. Nah kemudian aku sembari dengan buket yang kedua itu ya, yang pertama sampai yang kedua itu ya, kasus dua itu ya, aku belajar lagi, aku olah lagi bagaimana caranya aku tuh bisa dapat untung, bagaimana aku bisa menghemat bahan, bagaimana aku bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah tanpa harus beli, dan bagaimana biar buketku tuh cantik tapi gak mahal banget. Pokoknya aku tuh belajar mengolah sendiri bagaimana sampai aku juga masuk ke salah satu grup di Facebook. Jadi di situ ada grup di mana seluruh crafter itu berkumpul. Itu se-Indonesia kalau nggak salah guys. Jadi itu banyak banget. Sampai aku tuh dapet temen yang dari Palembang, dari Sulawesi. Aku keren banget deh. Aku tuh gabung 2 kelompok di Facebook. Maaf ya guys, buntet jadi agak bideng. Apa sih bahasa Indonesia bideng? Kalau bahasa Jawanya bideng gitu loh. Flu berat soalnya aku. Nah, di sini aku akan berbagi coretan-coretannya ya. Oke, kita pantengin perhitunganku yang salah dulu itu, bisa buat belajar guys. Oke, yuk. Oke, ini adalah perhitunganku yang zaman dahulu ya guys. Jadi aku ini akan berbagi perhitungan yang cukup salah. Jadi kalian bisa belajar dari kesalahanku ya guys. Ini untuk buket uang 10 lembar. Oke, ini buket 10 lembar. Oke. Pada zaman dulu itu aku menggunakan 6 selo. Asli deh, 6 selo itu aku itu ya guys, gak gembel loh. Model buketku itu kurus gitu loh guys, tapi boros selo. Nah 6 selo pada saat itu per selonya, per lembarnya itu sekitar 4.000. Kita kalikan aja, 4.000 kali 6 itu berapa? 24.000. Sudah 24.000. Kemudian stick card. Nah, di sini yang lucu sekali pada zaman dulu itu ya, masih awal-awal aku merintis buket itu ya, bukannya pakai tusuk sate atau tusuk sempol loh guys, tapi aku pakai stick card. Nah, di sini stick card kan mahal ya guys. Maaf. Stick card itu kan mahal ya guys ya. Per bijinya itu sekitar berapa ya, 2,5 atau 3.000 gitu ya guys. Kita pukul aja 3.000 gitu ya, 3.000 kali 10 stick loh ya, 30.000. Ini maaf loh ya Mbak Nuri ya. Ini dulu pernah salah perhitungan. Kemudian busa keringnya itu satu kira-kira harganya 6.000.
6.000. Ini untuk satu buket loh ya guys ya. Kemudian satu tangkai bunga. Nah ini yang lucu banget itu satu tangkai bunga ini. Kenapa aku kok satu buket kok harus satu tangkai bunga? Padahal kan bisa diakali dikasih 3 kuntum aja cukup loh guys. Ini kenapa aku satu tangkai ya Allah. Dan itu satu tangkai itu mahal harganya sekitar 38.000. Iya sekitar 38.000. Kemudian satu roll pita. Satu roll pita itu 7.000. Tapi mungkin kalau ini nanti nggak kita hitung ya, karena kan penggunaan buket bukan di angka 7.000 ini nanti, mungkin cuman butuh 1.000 aja. Untuk buket ini nanti 1.000. Ini yang dihitung yang 1.000 ini ya guys. Kemudian satu roll selotip. Ini satu roll selotip itu maksudnya satu itu loh, satu apa namanya tuh? Iya satu selotip lah intinya ya, itu harganya kan 2.000. Satu lem tembak 2.000. Refillnya itu loh ya, refillnya. Terus satu pak plastik ini harganya itu sekitar 8.000 satu paknya. Tapi nanti kita tuliskan saja keperluannya, bukan secara utuh ya, kita kan cuma menggunakan 10 lembar aja. Terus kertas bekas ini untuk membuat uang itu kokoh, jadi nggak usah dihitung. Ini ditambahin lagi ya guys, kardus. Mungkin kalau yang di rumah nggak punya kardus ya harus beli ya guys, jadinya mungkin kira-kira harganya itu 3.000 sampai 5.000, kita tulis saja 5.000 gitu. Terus listrik kita tulis aja 3.000 ya. Jasa itu bebas ya guys, ada yang 3.000 ada yang 4.000 per lembar. Aku biasanya 3.000 per lembar ya guys. Ini per lembar jasanya berarti 30.000. Ya udah deh, ini ditambahin guys, berapa deh itu, tambahin dulu. Nah ini adalah perhitungan yang cukup boros ya guys. Jadi untuk kalian semua yang ingin tahu bagaimana kita mengirit bahan, atau teman-teman mau tahu perhitunganku yang baru, bisa dilihat di next video ya. Untuk yang sudah menonton video ini, terima kasih banget. Jangan lupa untuk melanjutkan part 2 ya guys. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.